Mereka ada yang diikat, dicambuk, bahkan dipotong urat nadinya. Ada mayat-mayat wanita dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Let's the story begins. Hai Mystery Friends, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery dengan gue, Elsha Septadia. Elizabeth Bathory ini adalah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Namun yang membuat namanya ini melegenda karena aksi dan perbuatan sadisnya yang kejam. Elizabeth Bathory mungkin tidak seterkenal pembunuh-pembunuh lainnya di dunia. Tapi wanita ini mampu menghabisi lebih dari 600 nyawa gadis muda untuk memuaskan hasratnya agar tetap cantik dan awet muda. Inilah kisah pembunuh berantai wanita, bangsawan terkejam yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Tanpa basa-basi, kita mulai aja ceritanya. Let's start the story. Elizabeth Bathory ini adalah seorang bangsawan Hungaria yang lahir pada tahun 1560. Elizabeth Bathory adalah anak perempuan dari George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan terkaya di Hungaria. Kakek buyut Elizabeth yang bernama Prince Stephen Bathory adalah salah satu kesatria Vlad Dracul yang merebut Wallachia. Sedangkan sepupunya adalah Perdana Menteri Hungaria dan pamannya yang bernama Stephen adalah Raja Polandia. Kala Elizabeth Bathory ini berusia 15 tahun, yaitu pada tahun 1575, Elizabeth Bathory menikah dengan seorang bangsawan bernama Ferenc Nadasdy yang usianya ini 10 tahun lebih tua dari Elizabeth Bathory. Suaminya ini merupakan pemimpin perang yang melawan perang dengan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Karena derajat keluarga suaminya ini lebih rendah dari dirinya, Elizabeth memutuskan untuk tetap menggunakan nama belakangnya dengan Bathory. Setelah mereka menikah, mereka berdua ini tinggal di Kartis, sebuah kastil yang berada di atas pegunungan, dan desa Kartis yang tepat berada di bawah bukitnya. Para keluarga Bathory ini adalah keluarga bangsawan terkaya dan kaum yang terpandang. Meski berasal dari keluarga bangsawan dan di balik kekayaannya yang melimpah, namun para keluarga Bathory ini memiliki sisi gelap, yaitu mereka ini dipercaya menganut paganisme dan satanisme. Sementara beberapa lainnya mengalami gangguan jiwa dan kelainan seksual. Semasa Hungaria ini berperang dengan Turki Ottoman, suami Elizabeth ini jarang sekali pulang ke rumahnya karena suaminya ini selalu berada di dalam medan pertempuran, sehingga membuat Elizabeth ini sering merasakan kesepian. Dia lebih banyak berdiam diri di kamarnya di istananya, dan dia ini sering banget mengagumi kecantikannya dari cermin. Karena dia merasa kesepian dan dia juga merasakan kepercayaan diri yang tinggi karena dia merasa cantik, akhirnya dia ini sering berhubungan dengan pria lain di saat suaminya ini gak ada. Yang lebih parahnya lagi, ia ini gak cuma berselingkuh dengan pria lain, tapi juga dengan bibinya sendiri. Jadi semacam dia kayak mengalami kelainan seksual juga. Nggak berapa lama, akhirnya Elizabeth Bathory ini menjadi pengikut satanisme. Yang mengajarkan pertama adalah pelayan terdekatnya yang bernama Dorothea Sentes atau yang disebut Dorka. Melalui Dorka inilah dia belajar mengenai ajaran satanisme dan paganisme. Akibat pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyukai melakukan penyiksaan terhadap para pelayan wanita yang masih muda. Dari situlah kastil Kartis ini berubah menjadi tempat penyiksaan dan pembunuhan. Dalam melakukan aksinya, Elizabeth ini dibantu oleh seorang pelayan yang bernama Anna Darfula, juga kekasihnya Helena Jo, serta seorang pelayan pria yang bernama Janes Utsvari. Pada tahun 1600, suami Elizabeth ini meninggal dunia. Namun kekejaman Elizabeth makin menjadi-jadi. Di usianya yang 40 tahun, dia merasakan tanda-tanda penuaan dan kecantikannya ini semakin memudar. Namun gak tahu kesambat apaan,
Elizabeth itu kayak kepikiran dia mau menggunakan darah manusia dari gadis-gadis perawan yang dianggapnya bisa sebagai obat awet muda, dan dia bisa cantik seperti para gadis-gadis muda yang diambil darahnya itu. Dibantu oleh beberapa pelayannya, ia melakukan penyiksaan hingga pembunuhan terhadap para pelayan gadis-gadis muda itu. Mereka ada yang diikat, dicambuk, bahkan dipotong urat nadinya. Kemudian wanita-wanita muda malang itu digantung di atas bak mandi yang di dalamnya ini sudah ada Elizabeth, yang dimana dia mau menggunakan darah-darah itu untuk mandi demi cantik dan awet muda. Nggak tahu keyakinan dari mana dia muncul kayak gitu. Dari situlah ia mulai ketagihan untuk membunuh para gadis-gadis muda untuk diambil darahnya untuk mandi dengan darahnya itu. Tujuannya hanya satu, untuk selalu tampil cantik dan awet muda. Hingga lama-kelamaan ia ini kehabisan stok dari pelayan-pelayan mudanya itu. Elizabeth mulai mencari gadis-gadis muda di desa dengan iming-iming akan diangkat menjadi pelayan di kastilnya itu. Ratusan wanita muda menjadi tahanan di dalam kastilnya, dan Elizabeth mengakhiri nyawa mereka dengan cara yang kejam dan sadis. Setelah gadis-gadis desa itu habis dibantai, maka sasaran berikutnya adalah dari gadis-gadis muda bangsawan yang berkelas rendah. Karena banyak hilangnya putri-putri muda bangsawan, rupanya ini menyita perhatian dari kerajaan. Lalu kerajaan mulai melakukan pencarian besar-besaran. Hingga pada tanggal 30 Desember 1610 pada malam hari, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turzo yang merupakan sepupunya sendiri menyerbu istana Elizabeth. Saat menggeledah dan memeriksa kastilnya Elizabeth, mereka ini terkejut karena mereka melihat banyak mayat-mayat yang ditemukan di setiap sudut kastil. Ada mayat-mayat wanita dengan kondisi yang sangat mengenaskan, seperti terkait dengan nadi yang sudah terputus. Sebagian lagi tergeletak di meja makan dalam kondisi yang sama. Beberapa berada di dalam kurungan yang sedang menunggu giliran dieksekusi. Itu udah kayak daging kurban kayaknya mereka. Sementara itu puluhan mayat membusuk bertumpuk di ruang bawah istana. Diperkirakan aksi kekejaman Elizabeth Bathory ini sudah memakan hampir 650 korban gadis muda. Selama proses pengadilan, Elizabeth Bathory ini itu tidak pernah hadir di pengadilan. Pengadilan Biscay Judge menetapkan bahwa Elizabeth Bathory bersama 4 orang pelayannya ini sebagai tersangka. Helena, Joe, dan Dorca dihukum siksa dan dibakar hidup-hidup pada tahun 1611. Sementara itu pelayan lainnya menerima hukuman penggal kepala di tahun yang sama. Sementara itu Elizabeth sendiri, dia ini diisolasi menjadi tahanan di dalam kamar di istananya sendiri dengan dikelilingi tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kamarnya. Hanya disisakan lubang kecil di tembok itu yang berfungsi untuk memasukkan makanan. 4 tahun kemudian, tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth ditemukan oleh penjaga dalam kondisi wajah tertelungkup di lantai. Elizabeth Bathory meninggal di usianya yang 54 tahun. Selama berabad-abad, nama Elizabeth Bathory ini dilarang untuk disebut-sebut dalam lingkungan masyarakat di Hungaria. Namun sejarah mencatat dirinya ini sebagai pembunuh berantai wanita terkejam dalam catatan sejarah dunia. Itu dia tadi teman-teman cerita tentang Elizabeth Bathory, bangsawan wanita terkejam yang menjadi pembunuh berantai yang tercatat dalam sejarah dunia. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, like, komen, dan bantu share video ini. Gue minta maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata. Segitu dulu aja video dari gue. Sampai ketemu lagi di video-video misteri berikutnya. Bye!